Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Afrido Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi string C++. Operasi string C++ terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manipulasi string dan fungsi konversi string. Fungsi manipulasi string dan fungsi konversi string masing-masingnya mempunyai 5 buah fungsi. Baiklah, fungsi yang pertama akan kita bahas adalah fungsi manipulasi string. Fungsi manipulasi string ada 5 macam, yaitu yang pertama akan kita bahas adalah fungsi strcat. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang disertakan adalah string.h dan ctype.h. Rumusnya adalah strcat dalam kurung tujuan, sumber, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh program dari fungsi strcat. Selanjutnya, fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer. File header yang disertakan adalah string.h. Rumusnya var_int atau integer sama dengan strcmp dalam kurung str1, str2, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh program dari fungsi strcmp. Selanjutnya, fungsi strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. File header yang disertakan adalah string.h. Rumusnya adalah strcpy dalam kurung tujuan, asal, lalu tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh dari fungsi strcpy. Selanjutnya, fungsi strlen. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. File header yang harus disertakan adalah string.h. Rumusnya adalah strlen dalam kurung str, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh program dari fungsi strlen. Dan yang kelima atau yang terakhir dari fungsi manipulasi string adalah fungsi strref. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan, dan seterusnya. File header yang disertakan yaitu string.h. Rumusnya adalah strref dalam kurung str, lalu tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh program dari fungsi strref. Fungsi yang kedua yang akan kita bahas adalah fungsi konversi string. Fungsi konversi string sama dengan fungsi manipulasi string terbagi menjadi 5 buah fungsi. Fungsi pertama yang akan kita bahas dari fungsi konversi string adalah fungsi atof. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang harus disertakan adalah math.h. Ini adalah contoh dari program fungsi atof. Selanjutnya, fungsi atoy. Fungsi yang digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik integer. File header yang disertakan adalah stdlib.h. Ini adalah contoh program dari fungsi atoy. Lalu selanjutnya, fungsi atol. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header yang disertakan adalah stdlib.h. Ini adalah contoh program dari fungsi atol. Selanjutnya, fungsi strlwr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam string menjadi huruf kecil. File header yang disertakan adalah string.h. Rumusnya strlwr dalam kurung str, tutup kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh program dari fungsi strlwr. Dan yang kelima atau terakhir dari fungsi konversi string adalah fungsi strupr.
Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital atau huruf besar. File header yang disertakan adalah string .h. Rumusnya yaitu strupr dalam kurung str lalu tutup kurung dan diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh dari program fungsi strupr. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan fungsi-fungsi yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, fungsi akan kita coba adalah fungsi strcat. Ini adalah codingan dari fungsi strcat. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan nama depan. Masukkan nama belakang. Hasil penggabungan dari kedua input yang telah kita masukkan tadi adalah Afridur Rahman sesuai dengan fungsinya tersebut, sesuai dengan fungsi strcat tersebut. Selanjutnya, fungsi yang akan kita coba adalah fungsi strcmp. Ini adalah codingan dari fungsi strcmp. Kita jalankan. Ini adalah hasil perbandingan dari apa yang telah dimasukkan di dalam coding, yaitu yang telah kita masukkan seperti ini. Yang telah kita masukkan di coding, hasil perbandingannya adalah seperti ini. Selanjutnya, fungsi yang akan kita coba adalah fungsi strcpy. Ini adalah codingan dari fungsi strcpy. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan sebuah kalimat. Hasil pemindahannya, dijalankan lagi. Hasil pemindahannya tetap sama dengan kalimat yang dimasukkan. Itu dikarenakan karena fungsi strcpy menyalin string asal ke variabel string tujuan. Selanjutnya, fungsi yang akan kita coba jalankan adalah fungsi strlen. Fungsi strlen, fungsi yang akan kita coba jalankan selanjutnya. Ini adalah codingan dari fungsi strlen. Baiklah, kita akan coba menjalankan. Apakah berjalan atau tidak? Jalan. Masukkan sebuah kalimat. Jumlah karakter yang diinputkan adalah 14. Seharusnya 13. Tetapi di sini keluar 14. 14 di sini dikarenakan karena dimasukkannya spasi dalam kalimat tersebut. Jadi jumlah karakter yang diinputkan adalah 14. Selanjutnya adalah fungsi strref. Fungsi strref ini adalah codingan dari fungsi strref. Baiklah, akan kita coba jalankan.
masukkan nama Anda. Hasil perubahannya adalah Namhar Dirfa. Itu dikarenakan karena fungsi strref digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan dan sebaliknya. Selanjutnya, fungsi yang akan kita coba jalankan adalah fungsi atof. Fungsi atof ini adalah codingan dari fungsi atof. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan sembarang kata berupa angka. Hasil perubahannya adalah 55,5. Hasil perubahan ditambah dengan 5. Itu dikarenakan fungsi ini karena codingnya adalah A sama dengan angka tambah 5. Selanjutnya, fungsi yang akan kita coba adalah fungsi atoy. Fungsi atoy ini adalah codingan dari fungsi atoy. Baiklah, kita akan coba jalankan. Masukkan sembarang kata berupa angka. Hasil perubahan ditambah dengan 5 adalah 65. Ini hampir sama dengan fungsi atof tadi. Dan selanjutnya, fungsi yang akan kita coba adalah fungsi atol. Fungsi atol ini adalah codingan dari fungsi atol. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan sembarang kata berupa angka. Hasil perubahan penjumlahnya adalah 62.345. Kenapa 62.345? Itu dikarenakan di dalam codingannya kita memasukkan rumus A sama dengan angka tambah 50.000. Maka hasilnya dari 12.345 menjadi 62.345. Selanjutnya, fungsi strLWR yang akan kita jalankan. Ini adalah codingan dari fungsi strLWR. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan sembarang kata dengan huruf kapital. Hasil perubahannya adalah Afridurrahman dengan huruf kecil. Itu dikarenakan fungsi strLWR digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital dalam string menjadi huruf kecil. Dan fungsi yang terakhir akan kita coba adalah fungsi strUPR. Fungsi strUPR ini adalah codingan dari fungsi strUPR. Baiklah, akan kita coba jalankan. Masukkan sembarang kata dengan huruf kecil. Hasil perubahannya adalah nama Afridurrahman dari huruf kecil menjadi Afridurrahman masukkan sembarang kata dengan huruf kecil itu dari Afridurrahman huruf kecil menjadi Afridurrahman dengan huruf besar. Mungkin
Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Saya harap dapat bermanfaat bagi kalian semua.